2600 sebelum Masehi, ada sebuah negara yang bernama Kandak yang memiliki pemerintahan mandiri di bumi dan merupakan pusat kekuatan dan pencerahan. Selama berabad-abad mereka berkembang pesat, tapi itu semua berubah saat Raja Tirani bernama Akhton menyerang. Raja Lalim ini sangat berambisi dengan kekuatan sihir jahat. Dia bertujuan untuk menempa mahkota yang bernama Sabak. Mahkota dengan kekuatan sihir jahat 6 iblis neraka yang membuat pemakainya menjadi tidak terkalahkan. Dan untuk membuat mahkota itu dibutuhkan Eternium, sebuah mineral langka dari bahan ajaib yang hanya ditemukan di Kandak. Untuk memenuhi ambisinya, Raja Akhton memperbudak rakyatnya sendiri dan memaksa mereka untuk menggali. Ketika ada orang yang berhasil menemukan Eternium, bukannya diberi hadiah, rakyat itu malah dihabisi. Melihat itu, kemudian seorang bocah yang memiliki jiwa pahlawan mengambil Eternium itu dan membuat simbol kebebasan yang membuat semua rakyat Kandak mulai bersatu. Sang raja yang melihat aksi si bocah langsung menangkapnya dan memberikan hukuman mati agar masyarakat lain tidak melakukan pemberontakan. Tapi hal ajaib terjadi saat si bocah akan dihukum. Dia tiba-tiba menghilang. Karena jiwa kepahlawanan si bocah, dia pun dipilih oleh Dewan Penyihir sebagai champion dan diberi kekuatan oleh 6 Dewan Penyihir Agung. Si bocah yang sudah mendapatkan kekuatan super langsung mendatangi istana raja bersamaan dengan mahkota Sabak yang telah selesai dibuat. Sang raja yang menggunakan kekuatan sihir dari mahkota langsung diajak adu mekanik oleh sang champion. Atas kejadian itu, istana pun hancur, berikut juga mahkota, dan sang champion tidak pernah terlihat lagi. Kembali ke masa sekarang, negara Kandak masih saja belum merdeka karena sekarang dikuasai oleh Intergang. Kandak sangat membutuhkan seorang pahlawan lagi. Saking ketatnya, bahkan saat malam hari, pasukan Intergang ini melakukan pemeriksaan jam malam ke setiap kendaraan yang mau lewat. Karena mereka mencari seorang buronan yang bernama Adriana. Sekumpulan orang itu pun akhirnya berhasil lolos karena bantuan bocah yang bernama Amon. Dia adalah penggemar superhero dan sangat menantikan sosok pahlawan untuk Kandak. Di dalam mobil itu ternyata terdapat seorang profesor dan pejuang revolusioner untuk Kandak, sekaligus orang yang dicari Intergang yang bernama Adriana yang juga ibu dari Amon. Di sana ada juga adiknya yang bernama Karim, Ismail, dan Samir. Adriana yang tahu lokasi tempat mahkota Sabak bertujuan untuk mengambilnya dan menyembunyikannya di tempat yang aman, bila perlu di luar dari negara Kandak, agar tidak jatuh ke pemimpin Intergang. Karena jika itu terjadi, sudah pasti Kandak akan berada di ambang kehancuran. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di lokasi yang menurut penelitian Adriana, di sanalah mahkota Sabak berada. Mereka bertiga pun kemudian masuk ke dalam sana, sementara Karim berjaga di dalam mobilnya. Setibanya di dalam, Adriana pun menemukan tulisan kuno yang mengatakan jika memang benar mahkota itu disimpan di sana. Tapi Ismail tiba-tiba terpisah dari mereka. Samir pun mencoba mencari keberadaannya, tapi tiba-tiba Samir malah jatuh dari atas gunung dan langsung ditembak oleh pasukan Intergang yang ternyata mengetahui keberadaan mereka. Di dalam gua, Ismail tiba-tiba muncul dan menemui Adriana dan mengatakan jika Samir butuh udara segar. Sudah bisa ketebak dari sini. Akhirnya berkat panduan dari tulisan kuno, Adriana berhasil masuk ke tempat mahkota Sabak disimpan. Di sana Adriana menemukan sebuah makam dengan tulisan untuk jangan mengucapkan kekuatannya, agar yang terkubur tidak bangkit lagi, Ed Adam. Adriana kemudian mengambil mahkota Sabak, bertepatan dengan Karim dan Ismail yang ditahan pasukan Intergang yang meminta mahkota itu diserahkan.
Jika tidak, maka adiknya akan dihabisi. Karena tidak ingin adiknya dihabisi, Adriana terpaksa menyerahkan mahkotanya. Dan saat mereka semua akan ditembak, Adriana terpaksa membangkitkan Ted Adam dengan mengucapkan kata Shazam. Ted Adam yang kembali dibangkitkan pun langsung membantai semua pasukan intergeng yang ada di sana. Adriana yang akan tertimpa batu beruntung sempat diselamatkan oleh Ted Adam. Kemudian Adam lanjut membantai pasukan yang ada sampai pasukan yang berada di luar goa. Di luar, Adriana yang ternyata sempat mengambil kembali mahkota sabak pergi menyelamatkan diri bersama adiknya. Pasukan bantuan pun datang ke tempat itu. Tapi tentu saja mereka semua hanya menjadi objek pembantaian untuk Adam. Sampai ada seorang pasukan menembakkan sebuah rudal yang terbuat dari Eternium. Dan ternyata itu bisa melukai Adam. Kemudian Adam yang terbang harus jatuh dan pingsan karena lukanya. Kemudian Adriana memutuskan untuk membawa Adam ke rumahnya. Akhirnya terungkap sudah sosok asli dari Ismail, yang ternyata adalah pemimpin dari intergeng. Dia menyamar agar dia bisa memanfaatkan Adriana untuk menemukan keberadaan mahkota sabak. Di markas Hawkman, dia melihat berita tentang pembantaian yang dilakukan oleh Adam. Kemudian dia pun diperintahkan oleh Amanda Waller, kepala organisasi pemerintahan yang menangani ancaman metahuman, untuk menangkap Adam karena dianggap sebagai ancaman. Hawkman pun berangkat menuju Kandak bersama dengan anggota Justice Society yang lainnya. Di antaranya ada Cyclone yang memiliki kekuatan mengendalikan angin dan menciptakan badai. Kemudian Atom Smasher yang bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi raksasa. Dan terakhir ada Dr. Fate, penyihir kuat yang menggunakan Helm of Nabu yang memberinya kekuatan magis dan kemampuan melihat masa depan. Diperlihatkan juga jika Dr. Fate mendapatkan penglihatan masa depan di mana Hawkman akan tewas saat peperangan. Di tempat lain, Adam akhirnya terbangun dari pingsannya. Amon yang tahu jika itu adalah Ted Adam, pahlawan dalam sejarah Kandak pun sangat senang karena akhirnya sosok pahlawan yang dia harapkan ada di depan matanya, yang akan membuat rakyat Kandak merdeka. Amon memberitahu Adam jika dia telah tertidur selama 5.000 tahun dan dibangkitkan oleh ibunya. Adriana yang mencoba membaca tulisan yang ada di mahkota sabak menemukan tulisan yang mengatakan jika hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Membaca kalimat itu, dia pun masih belum mengerti apa arti kalimat tersebut. Amon yang mengatakan jika Kandak belum merdeka, dia meminta Adam untuk membantu rakyat Kandak merdeka karena Adam adalah pahlawan. Tapi Adam menjawab jika dirinya bukanlah seorang pahlawan. Adam yang masih kebingungan pun terus-terusan menjebol tembok sampai dia berada di luar. Dia kemudian terbang menuju ke patungnya sendiri, beralih ke kapalnya Justice Society. Cyclone yang cerdas bertanya bagaimana cara mereka bisa mengalahkan Adam jika Adam sekuat itu. Dr. Fate kemudian menjelaskan mereka bisa mengalahkan Adam jika mereka bisa memaksanya untuk mengatakan Shazam. Dengan itu, Adam akan kembali ke wujud manusia biasa. Kembali ke Kandak. Amon yang memiliki ide untuk memancing Adam menghabisi para intergeng langsung mencuri radio komunikasi salah satu pasukan dan berbicara di alat komunikasi
jika Kandak telah memiliki pahlawannya. Kemudian Amon melakukan simbol kebebasan ke arah Adam, bertepatan dengan dia yang berhasil ditangkap. Beruntung ada ibunya yang menolong Amon. Tapi si pasukan mengenal wajah Adriana yang seorang buronan. Dan saat kondisi terdesak, akhirnya Adam mau menolong mereka dan menghabisi para pasukan Intergang. Dan saat Adam akan menjatuhkan dua pasukan, Justice Society juga telah tiba di sana. Hawkman langsung terjun untuk menolong kedua pasukan. Padahal biarin aja mereka jatuh, toh mereka orang jahat. Hawkman yang melihat Adam suka membunuh pasukan Intergang, sangat ingin menangkap Adam untuk dipenjarakan. Padahal rakyat Kandak sangat bahagia dengan aksi yang dilakukan oleh Adam. Karena Adam tidak akan mau menyerahkan dirinya, pertempuran pun tidak bisa dihindari. There's no place for you in the world. I was a slave, kneel before no one. Meskipun mereka sudah bekerja sama, tapi tetap saja mereka tidak bisa mengalahkan Adam. Sampai di mana Atom Smasher berhasil membogem Adam ke tanah. Tapi tidak lama kemudian, Adam bangkit dan giliran Atom Smasher yang dibogem sampai pingsan. Masyarakat Kandak malah meneriaki Adam sebagai pahlawan mereka, karena sudah menghabisi pasukan Intergang yang selama ini menindas mereka. Adam yang melihat itu langsung terbang menuju ke reruntuhan istana Kandak. Setelah kejadian itu, Dr. Fate yang tahu Adriana membawa mahkota sabak mencoba menghentikannya. Saat Adriana mendengar jika mereka ingin menangkap Adam, Adriana dengan kesalnya berkata, kodok bangkong, kadal gurun, kecoa terbang, sempak Firaun. 27 tahun Kandak hidup di bawah Intergang, kalian kemana? Apakah kalian ada menolong? Giliran sekarang ada sosok yang bisa menolong Kandak, kalian malah ingin menangkapnya. Kira-kira begitulah yang diucapkan Adriana. Kemudian Hawkman mengatakan, jika Justice Society menemukan sebuah teks kuno yang mengatakan jika dulu amarah Adam hampir menghancurkan Kandak. Kemudian barulah kita diberitahu jika dulu ternyata Adam datang bukan untuk menolong rakyat Kandak, tapi dia datang untuk membalas dendam. Karena tindakan Adam itu, Dewan Penyihir menyatakan jika Adam tidak layak menjadi seorang champion. Dan mereka pun mengurung Adam, dan patung Adam itu dibangun berdasarkan kebohongan. Mendengar itu, Adam mengatakan jika dia bukanlah pahlawan. Dan bahkan dia tidak pernah mengklaim dirinya seorang pahlawan. Di tempat lain, Amon yang kembali ke rumahnya didatangi oleh Ismail, yang langsung meminta mahkota sabak. Karena dia membawa pistol, Karim pun mencoba menahannya agar Amon bisa kabur. Tapi sayangnya Karim harus terkena tembakan. Adriana kemudian mendapatkan telepon dari Amon. Dia mengatakan jika dia sedang diburu oleh Ismail dan pasukannya. Kemudian Adriana meminta tolong ke Adam untuk menyelamatkan anaknya. Tanpa sepatah kata pun, Adam langsung terbang ke tempat Amon. Amon yang hampir tertangkap pun berhasil diselamatkan oleh Adam yang tiba di sana. Tapi saat Adam lengah, Ismail berhasil menculik Adam. Tapi ternyata mahkotanya tidak berada pada Adam. Adam yang melihat itu pun langsung mengejarnya. Tapi sayangnya Amon berada di motor terbang yang lain. Sementara itu Karim yang tertembak ditemui oleh Dr. Fate. Dia mengatakan jika Karim akan baik-baik saja. Takdirnya bukan mati karena ditembak, tapi dia akan mati tersengat listrik.
Padahal Karim seorang tukang listrik. Adam yang kembali mengatakan jika dia belum berhasil menemukan Amon. Kemudian datanglah Hawkman membawa 2 pasukan. Tanpa banyak basa-basi, Adam menjatuhkan mereka dari langit untuk mendapatkan informasi. Akhirnya dia memberitahu Adriana jika Amon dibawa ke sebuah tambang yang ada di gurun. Dan Adriana tahu lokasi tempat tersebut. Hawkman yang muak melihat sikap Adam yang suka membunuh orang. Dia pun mengajak Adam adu mekanik lagi. Tentunya Hawkman hanya jadi mainan Adam. Tapi dari adu mekanik mereka itu, Adam tidak sengaja menemukan mahkota sabak yang ternyata disimpan Amon di sebuah rak. Saat menuju ke lokasi Amon, Hawkman meminta agar Adriana menyerahkan mahkota sabak. Tapi sebelum Amon selamat, Adriana tidak mau menyerahkannya. Karena satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang hanyalah keselamatan anaknya. Singkat waktu, akhirnya mereka sudah mendekati area tambang. Saat Hawkman sedang menyusun rencana, Adam sudah duluan terbang dan mengobrak-abrik pasukan musuh. Di dalam tambang, ternyata Ismail berlindung di dalam perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan Adam. Ismail yang hanya menginginkan mahkotanya akan melepaskan Amon jika mereka menyerahkan mahkota sabak. Tentu saja Adriana sebagai seorang ibu langsung ingin menyerahkan mahkota sabak agar putranya selamat. Saat mendapatkan mahkotanya, di sini fakta baru terungkap lagi. Jika ternyata Ismail adalah keturunan terakhir dari Raja Akton yang masih hidup. Dan dia akan meneruskan apa yang leluhurnya lakukan. Ismail kemudian memancing amarah Adam dengan mengatakan jika Adam sangat bersedih saat kematian Hurut. Tapi apakah Adam juga akan bersedih saat kematian Amon? Dia pun dengan sengaja menonaktifkan perisai Eternium, menembak Amon dan menggunakan mahkota sabak sambil berkata jika kematian adalah jalan satu-satunya menuju kehidupan. Melihat itu, Adam langsung menyelamatkan Amon dan dengan rasa penuh amarah membuat energinya menjadi tidak terkendali yang mengakibatkan ledakan besar dan menghancurkan bangunan sekaligus menewaskan semua pasukan intergeng termasuk Ismail. Setelah kejadian itu, Adam kembali ke Kandak yang diikuti oleh Hawkman. Di sana Hawkman bertanya, siapa Hurut yang dimaksud oleh Ismail? Di sini baru kita diberitahu siapa Adam sebenarnya. Hurut ternyata adalah anak dari Ted Adam yang merupakan champion sebenarnya dari Kandak. Tapi karena Raja Akton tidak bisa mengalahkan Hurut yang mendapatkan kekuatan super, sang raja memilih untuk menghabisi orang tuanya termasuk Adam. Saat Adam sekarat, Hurut dengan rela memberikan kekuatannya kepada Adam. Tapi tidak lama kemudian, Hurut dalam wujud manusia biasa harus tewas terkena panah pasukan kerajaan. Melihat istri dan anaknya tewas, Adam pun mendatangi istana raja untuk balas dendam. Karena amarahnya, Adam hampir menghancurkan Kandak. Jadi Adam ini terlahir dari kemurkaan. Makanya dia tidak segan-segan membunuh orang. Tapi tetap hanya orang yang jahat. Dan patung pahlawan yang selama ini ada di Kandak adalah patungnya Hurut. Karena Adam merasa kekuatan yang dia miliki hanya mencelakai orang lain. Akhirnya dia mau menyerahkan diri dan ditahan oleh Hawkman. Adam pun kemudian mengucapkan Zazam. Adam kemudian dibawa ke sebuah penjara khusus dan dikurung dalam penjara air agar dia tidak bisa lagi mengucapkan kata Zazam. As long as he's submerged, I'll never say another word. Tapi di tempat lain terjadi keanehan pada jasad Ismail. Dr. Fit yang melihat jika masa depan masih tetap sama, padahal mereka sudah menahan Adam. Kemudian mengatakan kepada Hawkman jika dalam penglihatannya mereka bisa menghentikan bencana, tapi Hawkman akan tewas. Mendengar itu, Hawkman tetap santuy karena dia tidak takut akan kematian.
Sementara itu Adriana merasakan ada sesuatu yang aneh karena tadi Ismail mengatakan kalimat sebaliknya dari mahkota Sabak. Akhirnya dia sadar jika Ismail sengaja mengatakan kebalikannya agar dia bisa dikirim ke neraka dan dihidupkan kembali. Dan dia juga sengaja memancing amarah Adam untuk menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Ismail yang dikirim ke neraka akhirnya dipilih oleh 6 iblis neraka menjadi champion mereka untuk membawa neraka ke bumi. Ismail pun kembali bangkit dengan wujud iblis dengan nama Sabak. Get me closer. Now, right? Justice Society pun harus adu mekanik dengan Sabak. Mereka mencoba sebisa mereka untuk mengalahkannya. Tapi semua itu sia-sia karena Sabak terlalu kuat untuk mereka. Hanya Adam, champion dari Dewan Penyihirlah yang bisa mengalahkannya. Hawkman yang sempat menyerang Sabak ternyata tidak begitu berarti. Dia pun harus dibuat pingsan oleh Sabak. Sabak kemudian pergi ke singgasana istana. Dr. Fate yang merasa dunia memerlukan sosok Hawkman. Dan dia juga merasa hidup sudah 100 tahun. Dan selalu melihat masa depan yang diisi oleh kehancuran yang membebaninya. Akhirnya dia memutuskan untuk melawan Sabak seorang diri dan menahan yang lainnya dengan perisai sihirnya. Sambil melawan Sabak, dia membangunkan Adam karena hanya dia yang bisa mengalahkan Demon Champion. Sekaligus membebaskan Adam dari kurungannya. Adam yang dalam wujud manusia pun berusaha untuk berenang keluar dari penjara. Dan akhirnya berhasil mengucapkan Shazam. Champion. I always need a white knight. Shazam. Dan pada akhirnya, Dr. Fate pun harus gugur di tangan Sabak dengan sekali bogem. Sabak kemudian duduk di singgasananya dan membuka gerbang neraka. Justice Society lainnya juga dibuat tumbang semua. Di luar, pasukan tengkorak neraka juga sudah mulai muncul. Adriana dan adiknya pun mencoba melawan mereka. Sedangkan Amon mengajak warga lain untuk bersatu melawan musuh. Sabak yang melihat masyarakat Kandak bersatu menentangnya, langsung merobohkan patung Hurut, tapi untungnya Adam datang tepat pada waktunya dan langsung adu mekanik dengan Sabak. Pertarungan sengit antara kedua champion pun terjadi dan Adam sempat kewalahan menghadapi Sabak. Tapi dengan kerjasama Adam dan Hawkman, akhirnya dengan kekuatan amarahnya, Adam berhasil mengalahkan Sabak dengan membelahnya menjadi 2 bagian. Dengan lenyapnya Sabak, pasukan tengkorak neraka pun juga ikut lenyap. Warga Kandak pun bersorak atas kemenangan mereka. Setelah kejadian itu, meskipun Adam bukan pahlawan yang dipilih, tapi dia setidaknya bisa menjaga keselamatan Kandak. Dan saat dia duduk di singgasananya, dia malah menghancurkannya. Karena dia merasa Kandak selalu punya pahlawan. Dan yang Kandak sekarang butuhkan adalah seorang pelindung. Saat Adriana mengucapkan terima kasih kepada Ted Adam, Adam merasa nama itu sudah terlalu kuno. Jadi mulai sekarang, panggil dia dengan sebutan Black Adam. Saat malam hari, Amanda Waller mengirim drone-nya ke tempat Black Adam. Dia mengatakan jika sekarang Kandak adalah penjara bagi Black Adam. Jika Adam berani keluar dari Kandak, maka Amanda akan mengirim metahuman yang kuat untuk mengalahkan Adam. Adam pun berkata, kirim yang terbaik yang kau punya. Tidak lama kemudian, Superman pun muncul menemui Adam dan mengajaknya untuk ngopi bareng. Dan cerita pun berakhir.